Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jumat Berkah, Perum Taman Permata Indah. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 3 Juli tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini di bulan Ramadan, tim Jumat Berkah masih tetap melaksanakan tugasnya masing-masing. Alhamdulillah masih tetap semangat gitu. Kemudian juga kami menyampaikan terima kasih kepada para relawan, khususnya pada hari Jumat ini, Bapak Dr. Safiuddin Rusdi, Bapak Profesor Hamzah, Ibu Dr. Sri Yuliani,
dan kawan-kawan yang lain yang telah istiqomah menyisikan rezekinya untuk kegiatan yang terakhir. Kami mohon doa Bapak Ibu yang akan dilatih kita serta mendoakan agar tidak terbawa sendok maupun mangkok hadir. Terakhir, kami mohon bantuan Pak Yunus untuk mendoakan kepada para dermawan yang saat ini salah satunya putranya mengalami kecelakaan. Kemudian yang berikutnya mohon bantuan juga doa Pak Yunus yang istiqomah sehat, sifat, diberikan kesehatan, terus bisa menyisikan sebagian. Bagian dulu Pak Yunus mohon bantuan doanya juga supaya dibukakan pintu hatinya untuk menyisikan sebagian. Jadi kami kurang lebihnya kami berdoa terus Pak Yunus berbahagia diberikan kepada kita untuk kegiatan itu. Masih istiqomah alhamdulillah untuk berjalan dan ini sudah mulai heboh alhamdulillah kita dan ini dapat apresiasi yang sangat luar biasa, apresiasi yang positif. Terima kasih kepada para donatur yang ada di sekolah diberikan wilayah RT 20 dan terima kasih dan alhamdulillah. Kemudian semoga kejadian ini bermanfaat bagi kita semua dan para donatur bisa berkelancaran di dalam beribadah, dalam kerja dan kesehatan serta keselamatan dunia dan akhirat. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk kesekian kalinya dengan kita berjalan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita hidayah, memberikan kita rezeki untuk bisa menikmati. Kalau kita bisa berbuat itu karena rezeki dari Allah tidak hanya dari Allah. Apalagi di hari Jumat, hari Allah, hari ini kita harus berdoa sedekah dan amal yang baik. Kami juga doakan kepada saudara-saudara kami semua, baik yang sudah beribadah maupun yang menikmati selaku nurani, agar selalu dimudahkan kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian kecelakaan semoga sembuh serta melalui serta akhirat. Semoga Allah memberikan kesembuhan yang cepat dan menjadikan musibah sebagai hikmah untuk menyadari bahwa memang sehat itu adalah sesuatu yang biasa kita lihat. Kemudian memberikan restu yang melimpah kerjaan yang mudah diselesaikan dan keluarga yang selalu bahagia dalam Mari kita berdoa. Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi hamdan yuwafi ni'amahu wa yushaffi mazida ya rabbana alhamdulillah wa barakatuh. Alhamdulillah lillahi karim wa adil sabana. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا
أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Video pembelajaran. Terus kedua, hebatnya orang miskin itu kalau ngamal itu dramatis. Betul itu. Jadi makanya kenapa Nabi suka orang miskin. Loh, saya pernah ditanya, saya ini punya teman yang kaya raya. Dia biasa ngamal 1 miliar, 2 miliar. Dia nggak terima sama fatwa saya, Gus kenapa Anda masih muji orang miskin? Ngamalnya tuh banyak saya sekali ngamal bisa 1 miliar, setengah miliar. Tapi kata saya, ngamal kamu itu tidak dramatis, nggak seru kata saya. Terus dia tanya, kok bisa Gus? Dia orang kaya, paling ngamal 1 miliar untuk bangun masjid, 1 miliar, setengah miliar bangun pondok, setengah miliar. Tapi kalau orang miskin, misalnya tukang beca, orang miskin kan pasti kawannya orang miskin. Kan nggak mungkin orang miskin utang Abu Rizal Bakri, utang Yusuf Kala, kan nggak mungkin. Kenal saja ndak. Orang miskin kan utangnya sesama orang miskin. Itu pasti itu kan hukum sosial ya. Nah ternyata itu hari itu anaknya ndak makan, hari itu istrinya mau kelahiran. Utang sesama miskin, diutangi 50.000. Tapi uang ini dramatis, kalau hari itu nggak makan mati. Artinya apa? Ada orang ngamal 1 miliar untuk bangunan, kadang aksesoris, yang satu ngutangi 50.000 tapi taruhannya nyawa. Nah sekarang menyelamatkan nyawa sama bangunan keren mana? Maka berbahagialah orang miskin, karena komunitas mereka ini utang piutang urusan apa? Nyawa. Jadi ini lebih dramatis, lebih dramatis, lebih keren. Nah, makanya utang piutang orang miskin itu paling diabadikan Quran karena lebih keren, lebih keren. Karena nyawa apa? Loh saya ini kan termasuk kecil sudah kiai agak keren, sudah kiai agak mapan. Itu kalau orang-orang kaya nawarin saya paling Gus nggak ganti mobil, nggak ganti aksesoris mobil itu nggak keren. Al-Nadikan tetap ngamal pun nggak keren. Tapi kalau orang miskin, saya sering kan dengar cerita mereka orang itu ngeri. Kayak cerita yang diabadikan Quran itu, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Itu Nabi ngumumkan saya punya tamu tapi hari ini saya tidak bisa hormat tamu. Ada sahabat yang usul, saya ya Rasulullah. Perlu dicatat dulu di Arab tuh nggak ada warung, nggak ada GoFood, nggak bisa kamu pesen online terus. Wah nih nanti delivery gitu nggak bisa. Nah terus akhirnya datang ke rumahnya, datang istri saya ada makanan ada hanya untuk jatahnya bayi. Terus ya sudah, bayinya kamu tidurkan supaya jatah itu dimakan tamunya Rasulullah. Tapi kan jatahnya orang satu, tamunya akan malu kalau nggak ada yang nemanin. Terus ya sudah, lampunya dimatiin, pura-pura kamu nemanin. Wes yang satu ya ada piring sama sendok, pura-pura nemanin, yang satu makan betul. Itu diabadikan Quran. Karena apa? Dramatis gitu. Sehingga pagi-pagi dia datang ke Nabi, kamu punya amal apa? Sehingga tadi malam ada ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mengalahkan kepentingan dirinya sendiri meskipun punya kepentingan sendiri demi tamu tadi. Terus cerita dia, kita tamu tadi malam ya Rasulullah, yang saya sanggup menghormat, sebenarnya saya tidak punya apa-apa, hanya jatah bayi. Itu aja dramatis, bayinya ditidurin dulu. Tapi tidak disuntik ganja, tidak ditidurin. Ditidurin biasa nanti kan, ditidurin biasa. Terus suami saya pura-pura nemani, lampu dimatikan. Nah mungkin tamunya saking laparnya, gak penting mikir itu, yang penting makan aja. Jadi maka sebetulnya orang-orang miskin itu tidak usah iri, wah itu orang kaya bisa ngamal masjid 1 miliar, 2 miliar. Tetap ngamalnya ini sesuatu yang tidak mendesak. Tapi sesama orang miskin, kalau temannya minta tolong itu mesti dramatis. Istri mau kelahiran, kematian, kelaparan, pokoknya yang diselamatkan itu seru semua. Artinya gini ya, kalau miskin ya nikmati saja, itu ada peluang untuk menyalip.
Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga.
Ada seorang peneliti namanya Kelly A. Turner. Dia itu meneliti ada sebuah fenomena menarik. Dia coba kumpulkan data dari beberapa rumah sakit. Dia ketemu ada lebih dari 3.000 penyintas kanker yang itu sembuh tiba-tiba. 3.000 kasus ini diteliti sama dia nih. Diteliti sampai dia tulis ke dalam sebuah buku hasil penelitiannya. Tahu nggak kesimpulannya apa? Dia bilang ada beberapa faktor yang membuat orang itu bisa sembuh secara mendadak. Dan faktor obat-obatan itu cuma 10-20%. Tahu nggak faktor terbesarnya apa? Ternyata polanya selalu sama. Mereka yang sembuh tiba-tiba adalah mereka yang sudah bisa berdamai dengan keadaan. Mereka udah mau menerima sakitnya. Mereka nggak menolak sakitnya, Kenapa Allah menjamin seorang yang sudah kenal Allah itu dicabut 2, takut dan sedih? Kenapa hanya 2? Kan ada kesel, ada dendam, ada marah, ada sombong, ada hasud, ada dengki. Jangan gitu. Kok kenapa hanya 2? Ini berulang-ulang di Quran. Ya, la khaufun alaihim walahum yahzan. Karena semua penyakit, semua virus itu sumbernya 2. Takut dan sedih. Takut nih menjelinap, bersembunyi di balik kegamanganmu, di belakang keraguanmu, di situ ada takut. Paham nggak? Di mana ada kewaswasan, di situ ada takut. Ketika Anda tidak bisa mengambil keputusan, bimbang, di situ di bawah ada takut. 1000 macam penyakit ternyata yang bersembunyi di belakangnya adalah takut. Betul nggak? Lalu sedih. Di balik kesedihan itulah kamu menjadi tidak terkonsentrasi. Kamu menjadi fisiknya menjadi tidak semangat lagi, menjadi putus asa, sampai kepada ya terjadi disorder, ya, kesedihan yang luar biasa, penyesalan yang mendalam, kekecewaan. Itu berarti ada kesedihan. Ini 2, yang lain mah anak cucunya nih. Jangan minta kaya semata, tapi mintalah, ya Allah mudahkan kami untuk rajin berderma, rajin bersedekah, jadi orang yang paling suka sedekah. Karena orang yang suka sedekah, hati jiwanya udah kaya. Tapi kalau orang yang kaya belum tentu suka sedekah dan berbagi untuk sesama. Jadi minta sama Allah supaya kita jadi orang yang suka sedekah. Barakallahu fiik. Sedang kumpul-kumpul dengan sahabat, tiba-tiba Nabi ditanya begini, ya Rasulullah, kalau kita pengen berdoa, di waktu apa yang paling didengar? Asma, yang paling cepat didengar oleh Allah, yang langsung dijawab seketika. Perhatikan jawaban Nabinya, hadis sahih. Kata Nabi, ada 2 waktu yang istimewa. Jauful lailil akhir, di penghujung setiap malam, saat akan bertemu dengan subuh. Itu 1. Yang kedua, duburis shalawatil mafruḍah atau maktubah, di setiap penghujung sholat fardu, akhir sholat fardu. Ingat, bukan sholat sunnah ya, letaknya sebelum salam. Jelas ya? Apa bunyi hadisnya? Idza tasyahhada ahadukum, fokus, jika Anda menunaikan tasyahud akhir dalam sholat, fas'alu bi arba'in, maka mintalah 4 hal. Kata Nabi, kalau mau minta 4 ini, yang lain akan ikut semua. Apa yang 4 ini? Ini hadisnya, hadis Muslim, hadis 588. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. 1, berlindung dari siksa jahannam. 2, wa min azabil qabri, dari siksa kubur. 3, wa min fitnatil mahya wal mamat. Ini yang kita butuhkan sekarang. Jadi kalau kita berlindung menyebut ini, wah, hoax, bulian, caci makian gak akan ngaruh ke kita. Hilang, lewat semua. Ya. Fitnah semasa hidup, juga saat wafat. Duh, kasihan banget nih, hidup di fitnah, wafat di fitnah juga. Oke, terakhir 4. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini yang paling buruk. Dan ini ujian keimanan yang paling dahsyat.
Kalau belum hafal redaksinya, minta di hati dengan bahasa kita. 4 ini sebutkan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari neraka jahanam, dari siksa kubur. Ya Allah, dari buruknya fitnah saat hidup ataupun nanti aku kalau wafat. Dan dari ya Allah, buruknya fitnah Dajjal. Di hati. Tapi usahakan sambil kita menghafal, membaca, sampai nanti kita bisa tahu cara bacanya sesuai dengan petunjuk Nabi. Kita lafadzkan itu. Kita tidak bisa merubah orang lain. Gimana sih Kak Roma caranya ngatasi kakak ipar yang suka mintain uang ke suami, yang mintanya itu tanpa sepengetahuan aku Kak gitu. Biasanya kalau uangnya masih kurang itu jadi masalah. Ini jatuhnya ke energi orang lain nggak sih Mas jatuhnya? Soalnya kan suaminya kayak gini, kita tidak bisa merubah orang lain. Kita cuma bisa mempengaruhi. Kalau sedari awal suami kita sudah menjadi tempat atau wadah uang orang lain, ini akan sulit nanti di pernikahan. Ya, gimana cara ngatasinya? Kita bisa ngobrol dulu sama suami ya Mas ya. Harus ngomongin dulu. Semuanya harus komunikasi. Karena kalau nggak tegas, itu akan terulang lagi. Kalau perlu didatengin kakak iparnya, suaminya ngobrol tuh. Ini ekstrim banget Kak Roma. Iya. Nggak ada jalan lain selain itu. Karena percuma Mas, makin dipikirin, makin stres, makin ini. Lebih baik nggak cakapan sekalian. Daripada harus kita nanggung beban, itu bikin umur kita makin tua, OVT, garis wajah, segala macam, uban nambah gitu. Mending langsung didatengin kayak gitu loh Mas. Misalnya kemarin beberapa minggu terakhir ini ada nih yang suka sama saya nih Mas, misalnya Mas ya. Saya nggak suka sama dia, saya langsung bilang. Beneran juga nggak apa-apa? Iya, saya langsung bilang, mohon maaf saya nggak suka gitu. Apa nggak ada kesempatan Kak Roma? Mohon maaf. Bentar. Kayak gitu. Ini nih menarik nih. Iya. Kadang kan kita tuh nggak enakan gitu ya. Jangankan nolak orang gitu ya. Iya. Kadang dipinjemin uang itu aja kita nggak enakan, apalagi kalau itu keluarga. Tapi gara-gara nggak enakan itu, pada akhirnya kita sendiri yang berantakan gitu. Betul Mas. Nah, transformasi prinsip apa yang bikin dirimu jadi kayak semacam tanpa beban? Mohon maaf, saya nggak ini. Itu tuh apa? Kembali lagi Mas, rasa takut. Dia takut tidak ditemenin. Dia takut dimusuhin. Dia pikirannya kayak gini, nanti kalau aku yang ngalamin, siapa yang bantu aku? Jadi bagaimana saya melepas sifat 18, kan begitu? Itu satu persatu. Gitu. Kalau dulu saya di pesantren pernah belajar ilmu dengan para guru-guru saya, teori dulu. Nah di Pak Haji ini kenapa saya paham? Karena saya praktek dulu. Jadi belajarnya sambil praktek gitu. Kayak misalnya ilmu sederhana aja yang diajarkan oleh beliau. Bu, kalau mau hutang lunas gampang Bu, bayar aja pakai kelonan. Nah saya kagak ngerti tuh. Nggak ngerti sama sekali. Kenapa? Hutang saya banyak, hutang saya bikin saya pusing 7 keliling, stres dan segala macam ya. Udah kada kayak apalah ibaratnya gitu, saking pusingnya dengan hutang-hutang tersebut. Kenapa kok beliau mengajarkan saya hal yang sangat santai gitu? Kok kelonan Pak Haji? Gitu. Iya, udah lo ML aja tiap malam sama laki lu. Gitu. Tiap malam Pak Haji. Iya, lo kenapa emang laki lu kalau lo tawarin nggak mau? Ya bukannya nggak mau, beliau mah mau-mau aja. Tapi saya yang keberatan kalau tiap malam kan begitu. Karena pada saat itu, jadi kan hutang saya ini sedang banyak-banyaknya nih. Tagihan juga banyak, setiap hari orang nagih. Itu bukan cuma di pagi hari aja. Pagi, siang, malam itu tagihan. Belum lagi yang melalui WA dan sebagainya. Belum lagi yang pakai ancaman dan nunjuk-nunjuk gitu kan. Pemikiran saya itu aja saya udah puyeng mikirin itu. Kenapa saya harus fokus ke suami saya gitu. Lalu Pak Haji kasih lagi saya syarat, tapi Bu, ketika hubungan intim tidak boleh bapak yang meminta duluan, ibu yang harus menawarkan. Gitu. Nah itu lebih berat lagi tuh. Nah dimaksa aja belum tentu mau ya, karena puyeng gitu kan. Jadi ekstrimnya di situ. Jadi saya belajar lagi menawarkan diri saya kepada suami saya, sampai-sampai saya diajarin kata-katanya sama beliau. Gitu. Bu, lu kalau manggil laki lu apa Bu? Papa, Pak Haji. Ya sudah nanti ketika nawarin kayak gini, Papa gitu. Dengan bahasa yang enak, lu jangan galak gitu kan. Karena memang saya sebelum ketemu RDA macan luar biasa gitu kan. Jutek dan sebagainya ada pada diri saya. Cerewetnya iya, juteknya iya, cepat tersinggungnya iya gitu. Wah saya tuh kalau misalnya ada peribahasa Bu, kalau suaminya jenderal, istrinya ibunya jenderal gitu. Karena begitu. Jadi kita tuh istri pasti lebih kuasa daripada suami, apalagi di dalam rumah kan gitu.
Nah, Pak Haji mengajarkan saya seperti itu saja, saya nggak ngerti gitu. Tapi saya jalankan pelan-pelan. Jadi ilmunya beliau itu pengetahuan dulu, tahu dulu nih kita ilmunya harus begini, begini, begini. Nanti kita menjalankan baru ada pemahaman gitu. Karena ilmu ini nikmat, kita jalankan kalau sudah paham ya. Tapi nggak apa-apa, belum paham pun dijalani aja. Nanti paham kok. Apa maksudnya guru kita mengajarkan begini? Apa sebabnya guru kita mengajarkan begitu? Karena pasti kita akan ketemu dengan jawaban-jawaban tersebut. Ibu bapak tidak usah bingung ataupun ngerasa, oh saya nih sulit nyampe targetnya. Nggak apa-apa, kita berproses. Kalau kita ikhlas ke orang lain, ya Mas ya, uang itu akan datang tanpa diminta. Kedua, waktu saya jual ikan asin. Oh, di mana di Garom? Di Sibolga, kota saya. Saya berasal dari Sibolga, by the way. Halo orang-orang Sibolga. Jadi di Sibolga ini kota ikan, Mas. Kala itu saya masih kuliah. Saya pindah kuliah kayak gitu. Dari sekolah ekonomi ke sekolah seni. Kayak gitu. Jadi waktu di ekonomi saya punya banyak waktu. Nah, swasta dan negeri ini dua hal yang berbeda, Mas. Ketika saya kuliah swasta, saya punya banyak waktu. Saya jadi tukang fotokopi, saya jadi tukang kerjaan tugas kayak gitu. Terus jual ikan asin juga, semuanya saya lakuin. Dan ketika saya jual ikan asin ada satu hal, itu tentang energinya masuk, Mas. Jadi ketika saya menawarkan, halo Bapak, ini ada ikan asin loh Pak, ini enak banget. Saya sendiri yang buat loh Pak, ini kayak gini. Saya nawarin tuh dengan bahagia ya Mas ya. Dia nerima. No comment, no debat, dia langsung terima. Oh ya udah, letakin aja. Seminggu kemudian saya bayar ya, kamu datang kemari. Nah, saya coba pakai metode energi yang senyumnya kurang gitu Mas. Nggak mau dia nerima Mas, di tempat yang sama. Oh mohon maaf, saya nggak terima. Kedua kali nyoba saya coba senyum, diterima. Oh. Nah di situ saya senyum ya? Ya, saya mulai nyadar Mas. Pertama adalah nyaman. Kedua, ekspresi. Nah ketika saya jadi ojol, melayani. Di sini saya belajar Mas. Di ojol saya belajar untuk melayani. Kalau kita ikhlas ke orang lain, ya Mas ya, uang itu akan datang tanpa diminta. Ya. Puncaknya adalah pas saya di ojol. Ketika di ojol saya mikir, kayaknya saya sudah enough deh belajar kayak gini. Beneran selesai Mas. Jadi kita butuh untuk berkata, I'm enough. Aku cukup belajarnya. Aku harus naik ke level selanjutnya. Karena kalau kita nggak sadar, kita nggak akan naik. Kalau kita nggak sadar, di hari ini sudah cukup penderitaannya, kita nggak akan menerima yang rezekinya. Sebenarnya menyenangkan hati suami itu nggak susah sayang. Cuma ada 3 hal aja. Tapi kalau kamu bisa penuhi, rumah tanggamu itu bisa tenang seumur hidup. Mau nggak kayak gitu? Banyak istri yang bilang, aku udah capek berusaha, tapi kayaknya suamiku tuh nggak pernah ada puasnya. Wajib dengar ini ya. Padahal nyenengin hati suami itu sebenarnya nggak serumit itu sayang. Ya, cuma ada 3 hal penting yang harus dijaga. Dan yang ketiga itu gongnya betul-betul wajib dijaga. Yang pertama, penuhi kebutuhan perutnya. Suami itu hatinya bisa luluh cuman karena masakan sederhana, ya, asal dibuat dengan cinta. Nggak harus masakan yang mewah, yang mahal, enggak. Yang penting ada rasa kasih di dalamnya. Karena apa? Karena dari dapur Allah udah kasih kesempatan untuk seorang istri menumbuhkan cinta. Yang kedua, manjakan matanya. Bukan berarti harus selalu cantik, menor, enggak sayang. Tapi tampil yang rapi, wangi, dan enak buat dipandang. Kadang suami pulang kerja itu dari luar udah penat, udah penuh dengan tekanan. Dan yang dia harapkan cuma satu, melihat istrinya tersenyum, tenang, dan nyaman ketika ada di depan matanya. Jangan biarkan suamimu itu lebih betah melihat dunia luar daripada melihatmu yang ada di rumah. Nih gongnya nih ya. Yang ketiga, penuhi naluri fitrahnya sebagai laki-laki. Karena dalam rumah tangga kebutuhan itu bukan hal sepele sayang. Itu bagian dari ibadah. Kalau istri mampu memahami hal ini dengan ikhlas, suami gak akan pernah mencari kebahagiaan di luar sana. Gak akan yang namanya ada perselingkuhan. Jadi kalau kamu mau rumah tanggamu damai, jangan selalu nuntut, tapi pahami apa yang benar-benar dibutuhkan oleh suamimu. Kadang bukan karena dia kurang cinta, tapi karena dia itu cuma butuh dimengerti dengan cara yang sederhana. Maka syukur ingkang nomor kaping 3 ingkang saged njalari tambahing nikmat nggih niku diwastani syukur bil arkan.
Saya ulang, syukur bil arkan. Gini ku syukur yang dibuktikan dengan anggota badan. Diparingi sehat, bisa ambekan, nyambut gawe kepenak, ngibadahi lancar, ora kelalen nglakoni salat. Niki namanya syukur bil arkan. Usahane lancar, ora pelit karo tanggane, seneng sedekah karo tiyang sanes, namanya syukur bil arkan. Soale nggih kathah tiyang diparingi sugih ora kelingan Gusti Allah. Bandane tah blarah-blarah, tapi sama istri sendiri pelit. Ana wong kene kayak gue. Akeh mangkat wonge. Mangkat. Kupluke warna apa? Kamu tahu nggak? Maksudnya apa Allah menciptakan kamu dan diturunkan ke bumi ini? Maksudnya apa? Tahu nggak? Suruh senang-senang, suruh kawin gitu. Ini kan terlalu banyak orang yang tidak sadar. Proposalnya apa? Kamu diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan kamu dihadirkan ke bumi untuk bekerja, untuk mengabdi. Liya'budun, mengabdi. Punten, jangan beribadah. Bingung sama anak kalau beribadah. Ya. Abadah ya'budu ibadatan. Kita namanya abdun, Tuhan namanya ma'bud. Hubungan kita dengan Tuhan namanya ibadah. Saya makhluk, Allah khalik. Hubungan saya dan Allah adalah khuluk. Dijamakannya menjadi akhlak. Kan gitu. Jadi tujuan Allah menciptakan kita ini adalah untuk mengabdi kepada Allah. Kalau mengabdi kepada Allah namanya ibadullah. Mengabdi untuk negara namanya abdi negara. Kalau mencari harta namanya abdi dunia. Mengabdi. Sebab kalau kita mengatakan beribadah, konotasinya, persepsi dalam pikiranmu adalah menyembah Tuhan. Betul nggak? Selama ini orang beranggapan bahwa beribadah itu menyembah Tuhan. Iya karena na'budu, hanya kepada Engkau sajalah kami menyembah. Menyembah siapa? Sejak kapan Allah menyuruh kita menyembahnya? Tuhan bukan sesembahan kok. Tuhan adalah Khalik, pencipta, majikan, dunungan. Dan kita semuanya bekerja untuk Dia kok. Bukan menyembah. Ketika engkau memerlukan sesuatu, mintalah kepadanya, berdoalah kepadanya. Ya, tidak perlu bawa sesembahan, tidak perlu bawa persembahan, karena Tuhan bukan sesembahan, Dia sang pencipta kok. Dia nggak butuh dengan persembahanmu kok. Ya, yang penting adalah keikhlasan, loyalitas, ya kan, kayak gitu, dedikasi kepada Tuhanmu. Tolong semua yang punya anak dan yang akan punya anak, jangan lolos dari 4 hal. Anakmu harus menguasai 4 ini, harus oke dengan 4 hal. 1, akhlak, tidak ada tawaran. Akhlakul karimah, tidak ada tawaran. Kudu, mutlak ya. Berarti akidah ya oke, syariat ya oke, ya. Kalau ini bolong, saya tidak jamin yang lain. Nomor 2, kamu harus terapkan militer di rumahmu. Anakmu itu dilatih disiplin sekeras mungkin. Jangan terjebak oleh kata-kata anti kekerasan. Kalau di Unibra di sini dimulai kekerasan itu diganti. Salah, violent itu bukan kekerasan bahasa Indonesianya, kekejaman. Makanya yang nomor 2 tadi anak harus mengalami kekerasan. Kekerasan itu adalah sembayang titik, kudu gelem titik, tangi titik, kiwes jam 5:30 adus titik, keras. Nek luwes gak sekolah anakmu. Ya gak? Nek lembek gak dadi kan. Mudah-mudahan ini kelihatannya cuma ilmu kata tapi ternyata sangat substansial. Ini Mas ya. Nomor 3, akuntansi. Perkenalkan anakmu, biasakan anakmu untuk menghitung segala sesuatu, bukan ngitung dalam arti udil, tapi memanage, ngerti hitungan. Nek aku ngene ibuku atine ya apa, nek aku ngene guruku ya apa, nek aku ngene meneh terus aku ya apa. Jadi punya hitung-hitungan terhadap kehidupan.
Syukur punya hitungan bisnis, punya hitungan manajemen. Tapi dengan akhlak yang bagus dan disiplinnya juga sudah bagus, dia tidak mungkin menjadi bisnis oriented atau kapitalis. Kapitalisasi boleh sebagai salah satu unsur dari karier yang berakhlakul karimah, tapi tidak boleh kapitalisme menjadi pusat perilaku hidup. Saya itu beli apa saja, diajak ngitung sama ibunya, bahwa kamu besok-besok belum tuh bisa beli ini. Kalau sekarang kamu ingin makanan ini, minuman ini, es krim itu, jangan lupa besok-besok kamu harus beli sendiri, tidak bisa mendapatkan saya atau ibumu untuk membelikan. Kamu harus mulai ngitung hidup itu. Jadi akuntansi itu maksud saya. Jadi muhasabah kalau bahasa Arab. Muhasabatul hayat. Nomor 4 IT. Jangan ada yang tidak menguasai IT. Di wilayah apapun, syukur Anda menjadi programmer. Sebab seluruh penipuan yang menyangkut Anda itu yang ngerjain adalah programmer. Banyak orang tua takut anaknya menikah dengan pria miskin. Pejabat Iran ini justru sebaliknya. Dalam sebuah pertemuan dengan sejumlah pejabat negara Iran, Ali Khamenei tiba-tiba bertanya, siapa yang mau menikahkan putrinya dengan pemuda miskin? Ruangan hening, semua menunduk. Hanya satu yang berani menjawab. Dialah Gholam Ali Haddad Adel, akademisi terkemuka Iran. Ia berkata, saya siap, asalkan tahu siapa pemuda itu. Ali Khamenei tidak langsung menyebut nama. Beliau hanya menjawab, dia tak kaya, tapi beriman dan berakhlak. Penjelasan itu tampaknya cukup bagi Haddad Adel. Ia pun menyatakan setuju. Barulah terungkap, pemuda itu adalah putra Ali Khamenei sendiri, Mujtaba Khamenei. Bukan harta yang ditawarkan, tapi iman, tanggung jawab, dan kesederhanaan. Di saat kita sibuk mengejar mapan dan kemewahan, apakah kita masih percaya pada kesederhanaan? Kalau pejabat Indonesia cari mantu, yang kaya atau yang beriman? Bekerjalah agar kamu bersyukur. Yang membuat stres adalah bukan apa yang Allah kadarkan kepada kita, tapi yang membuat stres adalah tujuan yang salah. Jikalau ada seseorang berfikir bahwasanya ketika dia bekerja itu untuk mencari uang, maka dia akan kecewa ketika apa yang dia dapatkan tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Karena tujuan dia adalah untuk uang. Padahal pertanyaannya, bagaimana Allah menganggap kerja? Allah tidak bilang kerja itu untuk mencari uang, tapi kerja bagi Allah adalah untuk bersyukur. Sebagaimana kalimat Allah di dalam Al-Quran, bekerjalah wahai Daud, agar engkau bersyukur, dan sedikit sekali hambaku yang mau bersyukur kepadaku. Siapakah Daud itu? Daud adalah seorang raja pada zamannya. Dia punya seluruh kerajaan ketika itu, bahkan hampir tidak berbatas. Bayangkan, semua kerajaan adalah miliknya. Andai tanpa bekerja pun, itu tidak akan mengurangi kekayaannya sedikit pun. Tapi Allah bilang kerja. Bekerjalah karena itu tanda syukurmu. Karena kalau kamu sudah dikasih tangan, sudah dikasih kaki, sudah dikasih otak, sudah dikasih segalanya, dan kamu tidak mau memanfaatkan, berarti kamu tidak mau bersyukur. Berarti kerjamu untuk bersyukur. Berarti kerja bukan untuk mencari rezeki. Maka, dari manakah rezeki itu didapat? Sesungguhnya rezeki datangnya dari Allah dan tidak ada hubungannya dengan kerja. Jika ada hubungannya antara rezeki dan kerja, maka seharusnya orang yang lebih berat ataupun bekerja lebih keras atau bekerja lebih lama akan mendapatkan rezeki yang lebih banyak. Karena itulah kausalitasnya. Maka jangan berfikir bahwa kausalitas kerja adalah rezeki. Padahal rezeki sudah dari dulu begitu. Namun, janganlah engkau kemudian jadi pemalas. Pemalas akan mengatakan memang sudah segini, memang sudah seperti ini, padahal sesungguhnya ia bisa lebih. Bersyukurlah sebanyak-banyaknya. Maka ketahuilah, karena dengan bersyukur sebanyak-banyaknya, dan kamu akan mendapat apa yang kamu inginkan dari kerja itu. Kebaikan yang Allah berikan kepadamu, yaitu adalah melalui syukurmu, sementara rezekimu, Allah sudah mengaturnya sebagaimana yang paling terbaik bagi dirimu. As-salatu ala nabi wa salamu ala rasul asy-syafi'